ya, ya. Ah. Iya. Iya, iya, iya. Oh, boleh. Boleh saja. Boleh, boleh. Ya. Oke. Iya. Iya. Oke. Yuk. Terima kasih, yuk. Mohon perhatian selama misa dimulai. HP tolong di silent. HP di silent. Makasih. Makasih di sana. Itu Bapak. Mempelai berdua dan saudara-saudara sekalian, khususnya seluruh keluarga, selamat datang di Gereja Katedral Makassar. Semoga rahmat dan damai sejahtera dan kasih Allah berlimpah-limpah atas kita sekalian. Bapak Pastor yang kami hormati, kami selaku orang tua Irfan dan Natalia menyerahkan putra-putri kami ke hadapan Bapak Pastor untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon Pastor berkenan meresmikan dan meneguhkan mereka menurut hukum Gereja Katolik, serta memohonkan berkat bagi mereka berdua. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada gereja dan meneguhkan pernikahan Irfan dan Natalia menurut hukum Gereja Katolik. Dengan ini atas nama gereja saya menerima permohonan Bapak dan Ibu. Selanjutnya akan diciptakan air suci sebagai pengenangan akan pembaptisan sebagai memasuki kehidupan menggereja. Semoga dengan air suci ini saudara dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, diterangi dengan sinarnya, dituntun dalam kasihnya, dan disucikan dalam Roh Kudus agar berkenan di hadapannya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, marilah kita memasuki gereja untuk melaksanakan upacara ini. Today I will walk with my hands in God's
in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu, sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara terkasih, khususnya keluarga dan sahabat kedua mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama dengan kedua anak kita, kedua saudara kita, Irfan dan Natalia, yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka, namun juga kepada kita semua. Marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga memohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan hidup mereka untuk saling mengenal dan saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk dan kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, 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 Haleluya.
kita saling mengasihi. Allah tinggal di dalam kita, dan cinta kasih-Nya menjadi sempurna dalam diri kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, khususnya kedua pengantin yang berbahagia, Irfan dan Natalia. Akhirnya kita boleh berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini setelah tertunda-tunda akibat corona. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang mengenal seorang pendeta dari Bandung, namanya Pendeta Asdar Ismail, ya. Salah seorang pendeta Gereja Kristen Indonesia. Beberapa waktu yang lalu beliau menerbitkan tulisan-tulisan singkat dalam sebuah buku kecil sebanyak 33 artikel. Waktu itu saya masih tugas di Surako dan di Mangkutana.
Kalau saya datang ke Makassar, saya pasti pergi ke toko buku mencari buku Bapak Pendeta, karena tulisannya singkat tetapi sangat menarik. Salah satu buku yang ditulis berbicara tentang perkawinan. Lalu buku kecilnya itu diberi judul Selamat Ribut dan Selamat Rukun. Ya, ini sedikit aneh ya. Ada sebuah buku ditulis Selamat Ribut dan Selamat Rukun. Judul buku ini menggambarkan sebetulnya tentang suasana hidup dalam perkawinan, bahwa selalu saja terjadi. Ada kalanya kita ribut-ribut dalam keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak. Tetapi ada kalanya, dan pasti lebih banyak, kita hidup dalam suasana rukun. Maka melalui buku tersebut, Bapak Pendeta tentu saja mau menyampaikan tip-tip bagaimana kita dapat mengelola hidup bersama dalam perkawinan, sehingga kita dapat senantiasa menghadapi dan melewati saat-saat di mana selalu terjadi bahwa ada kalanya orang ribut dalam keluarga, dalam perkawinan, dan ada kalanya hidup dalam suasana rukun. Saudara-saudara, bacaan Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini yang dipilih oleh kedua pengantin berbicara tentang perkawinan di Kana. Ya, kedengarannya seperti tidak ada masalah ya. Ya, seperti tidak ada masalah, karena seringkali kita lebih tertarik pada mujizat yang pertama dikerjakan Yesus di Kana. Tapi kalau kita menyelami seluruh bacaan, maka kiranya kita dapat sampai pada suatu pemahaman bahwa baik yang punya acara, punya pesta perkawinan, ya, lebih-lebih yang ditugaskan, istilah kita menjadi ketua panitia, dan orang-orang yang ikut serta terlibat di dalam acara itu berada di dalam kegelisahan, berada dalam suasana tidak nyaman. Oleh karena anggur yang selalu menjadi salah satu minuman ya, dalam acara-acara pesta di Timur Tengah ternyata sudah habis. Ya, perlu kita ketahui acara-acara pesta di Timur Tengah, khususnya pada zaman Yesus, dikatakan bergengsi kalau orang minum anggur. Ya, mungkin sama di Toraja ya, kalau ada cara-cara, kalau tidak ada ballo ya rasanya ada sesuatu yang kurang ya, atau bir ya. Ya. Nah, ini suasananya seperti itu, ada suasana kegelisahan, ada suasana tidak nyaman. Oleh karena tentu saja acara itu akan membuat ya, yang punya acara itu akan merasa malu karena tidak siap. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya, dikatakan yang menjadi penanggung jawab acara ini seperti tidak tahu mau bikin apa. Ya. Tetapi ada seorang ibu yang hadir dalam acara ini. Ya, seperti biasanya saya kira di Wandula ya, atau di mana-mana. Ya, orang Toraja kalau bikin acara banyak ibu-ibu yang sibuk di belakang ya. Tidak hanya datang duduk manis, tapi biasanya sibuk di belakang. Ada seorang ibu yang mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi yang tidak diharapkan. Dan akhirnya ibu itu yang tidak lain adalah Ibu Yesus mengetahui
dan meyakini ya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi yang tidak nyaman. Saudara-saudara, kita mendengarkan Maria datang kepada Yesus menyampaikan, hanya menyampaikan, tidak meminta, apalagi menyuruh ya. Maria hanya menyampaikan bahwa persediaan anggur ternyata habis. Tetapi Yesus menangkap bahwa ini bahasa ibu ini, bahasa yang memberitahu, ya sebetulnya mengharapkan agar Yesus turun tangan. Pada mulanya kita mendengarkan Yesus seakan-akan tidak bersedia. Saatku belum tiba. Saat Yesus untuk tampil di depan umum belum datang. Dan namanya mujizat pasti menarik perhatian. Tetapi apa yang terjadi? Bahkan Yesus secara diam-diam turun tangan dan terjadilah mujizat. Ya, mujizat. Air yang disiapkan di dalam tempayan berubah menjadi anggur. Saudara-saudara, apa yang menarik untuk kita perhatikan dan menjadi pesan untuk kedua anak kita, Irfan dan Natalia. Bahwa ketika kita berada di dalam kesulitan, ketika kita berada dalam kebingungan, tidak ada pilihan yang lain yang perlu yang sepatutnya kita lakukan selain datang memohon pertolongan Tuhan. Dan ini yang terjadi. Bahwa kehadiran Yesus di dalam acara perkawinan di Kana yang mungkin pada mulanya tidak diperhitungkan ya. Karena dia kan ya namanya anak muda ya. Tidak disadari. Ternyata Yesus secara diam-diam melakukan suatu upaya sehingga kita akhirnya mengetahui dan mengenal mujizat yang pertama yang dikerjakan Yesus terjadi dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Bacaan pertama yang kita dengarkan tadi berbicara tentang mada kasih. Mada kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang akhirnya mengingatkan kita bahwa apalah artinya segala yang boleh kita miliki, segala yang boleh dibanggakan dunia pada umumnya, tapi kalau orang tidak memiliki kasih, maka semuanya itu hampa. Pengetahuan, kekayaan, jabatan tidak berarti, tidak mempunyai makna kalau orang tidak mempunyai kasih. Dan saya kira inilah tip utama yang patut untuk kita renungkan bersama-sama, khususnya kedua pengantin yang berbahagia. Bahwa kita akan dapat menyaksikan mujizat-mujizat dalam hidup kita, seperti yang terjadi di Kana, kalau kita senantiasa menggunakan bahasa kasih dalam hidup kita. Karena bahasa kasih pada akhirnya adalah bahasa Allah yang dapat senantiasa menolong kita untuk mengatasi dan menyelesaikan hal-hal yang seringkali membuat kita seperti dikatakan Bapak Pendeta tadi, ribut-ribut di dalam perkawinan atau di dalam keluarga. Maka saya tentu tidak perlu berpanjang lebar dalam renungan ini ya, kepada Ivan dan Natalia ya, kalian akan menghadapi dan menjalani perjalanan hidup yang tentu tidak luput dari situasi-situasi yang tidak pernah terpikirkan. Maka seperti dikatakan dalam bacaan Injil tadi,
marilah kita senantiasa datang memohon pertolongan Tuhan. Ketika kita senantiasa berada dalam situasi-situasi yang tidak nyaman, janganlah seperti ketua panitia dalam acara tadi, cenderung mempersalahkan pengantin pria, karena dia tidak tahu apa sebetulnya yang terjadi. Bahkan setelah air sudah berubah menjadi anggur, dia masih sedikit kesal kepada pengantin pria. Nah, saudara-saudara, kenapa itu terjadi? Karena mungkin yang menjadi penangguh acara tadi lupa berdoa, atau setidak-tidaknya karena tidak mengenal Yesus. Nah, Yesus yang hadir akhirnya turun tangan dan menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, marilah kita senantiasa menggunakan bahasa kasih, bahasa cinta dalam hidup kita. Karena bahasa kasih adalah bahasa hati, ya. Mungkin tidak keluar di bibir, tetapi terbaca pada bahasa tubuh kita. Ya. Biasanya kan bahasa hati menjadi bahasa tubuh, ya. Sekalipun mungkin kata-kata yang keluar dari mulut kurang nyaman didengar, tetapi biasanya kita lebih fokus pada bahasa hati yang terpancar pada tubuh kita masing-masing. Maka marilah saudara kita lanjutkan perayaan ini. Kita doakan Irfan dan Natalia agar mereka berdua dapat senantiasa menjalani hidup ini, mengelola hidup bersama dengan tip sebagaimana kita dengarkan dari bacaan pertama tadi. Dan kiranya Irfan dan Natalia selalu boleh berbahagia. Tuhan memberkati kita. Amin. Selanjutnya saya persilakan Irfan dan Natalia berlutut sejenak. Silahkan berdoa dalam hati sebelum Anda berdua mengucapkan janji suci perkawinan dengan iringan lagu. Bapa yang di surga, kami berdoa
kasih mesra. Terima kasih Bapa atas kurniamu di hari indah ini. Kami bahagia Berkatilah mereka, Kedua pengantin saya persilahkan berdiri dan mohon kedua saksi mendampingi mereka. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian telah datang kemari untuk menerima pemberkatan di hadapan Allah. Kristus memberkati agar kalian dengan setia menjadi suami istri yang bertanggung jawab. Maka silahkan kalian menyatakan maksud kalian dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi, serta umat yang hadir di sini. Pastor yang terhormat, sesuai dengan petunjuk Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Maka sekarang kami mohon kesediaan pastor meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara perayaan Gereja Katolik. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut tata cara perayaan Gereja Katolik? Setahu kami, tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Dari sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai. Selanjutnya, mohon kedua pengantin menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Saudara Irfan dan Natalia, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabatan tangan kanan sambil berhadapan dan menyatakan kesepakatan kalian di depan Allah dan gerejanya. Pertama-tama saya persilakan mempelai pria mengucapkan janji suci perkawinan. Saya, Ignatius Irfantadung, memilih engkau, Natalia Pongkesu, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Selanjutnya, mempelai wanita. Saya, Natalia Pongkesu, memilih engkau, Ignatius Irfantadung, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Hadirin sekalian, saya undang berdiri. Mari kita semua berdiri. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini,
Saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya kedua, mempelai akan saling menerimakan cincin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ignatius Irfan Tadung, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Natalia Pongkesu, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Natalia Pongkesu, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ignatius Irfan Tadung, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kedua pengantin berpegangan tangan dan saling memandang satu sama lain. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Saudara Irfan, saya persilahkan membuka selubung istrimu. Selanjutnya silakan pegang pundaknya dan kecup dahinya. Mari kita beri tepuk tangan. Anda berdua telah resmi menjadi suami istri. Saya persilahkan tukar tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kecuali pengantin tidak boleh duduk. Ya. Selanjutnya kedua pengantin sambil berpegangan tangan, datanglah berlutut di hadapan kedua orang tuamu sambil bersyukur atas kasih sayang yang telah kalian dapatkan dari mereka, dan sekali lagi mohon doa restu untuk perjalanan hidup kalian sebagai suami istri. Silakan sambil diiringi lagu. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut
dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibumu, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Saya mengajak para orang tua maju ke depan dan mohon kedua ibu memegang keranjang yang akan kita serahkan kepada anak-anak kita yang berisi kitab suci, salib, dan rosario. Ibu. Sebelum kita serahkan seluruh perlengkapan doa atau sarana yang akan senantiasa menunjang iman anak-anak kita, mari kita mohonkan berkat Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini agar dapat menjadi sumber pengharapan dan penghiburan serta selalu menjadi tanda kehadiran-Mu dan Bunda kami Bunda Maria di tengah keluarga yang baru ini. Semoga semuanya ini selalu menjadi pendorong untuk saling berkorban demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita serahkan kepada anak-anak kita dengan pesan-pesan yang sudah tertulis. Silakan Bu, dipegang bersama dengan anak-anak kita. Ya, dipegang bersama. Ya, silakan. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai
kalian. Ya. Para orang tua dipersilahkan kembali ke tempat. Ya. Silakan diambil kembali. Mari kita panjatkan doa umat yang biasa kita sebut pula doa syafaat secara tertulis. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Irfan dan Natalia. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa ini. Semoga Irfan dan Natalia yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir selalu diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Mari kita hening sejenak dalam hati kita. Kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan sama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ayat dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi, menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Disilahkan duduk kembali. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Likwada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu Ignatius Irfan Takdung dan Natalia Pongkesu yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka selalu saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengenteraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kedua pengantin saya persilahkan berlutut, dan mari kita memohonkan mereka berkat dan kita ikuti dari buku panduan. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan
karena kasih-Mu yang dituangkan di dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Natalia mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Irfan selalu tertambat padanya dan diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan pri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah. Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Ia menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang yang menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka akan sembuh. Dalam acara komuni ini saya akan memberi kesempatan kepada kedua pengantin untuk sambut dalam dua rupa. Kami sampaikan yang akan komuni nanti, mereka yang beragama Katolik, yang sudah baptis gereja Katolik dan sudah menerima komuni pertama dalam gereja Katolik. Terima kasih. Darah Kristus, tubuh dan darah Kristus. Tubuh Kristus, tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Puji dan syukur kembali kami haturkan kepadamu, ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, karena pada siang hari ini kami telah Kau perkenankan boleh kembali menyaksikan karya cinta kasih-Mu yang selalu indah dan mengagumkan, sebagaimana diperlihatkan kepada kami oleh kedua pengantin yang berbahagia, Natalia dan Irfan. Dan kami bersyukur pula kepadamu, ya Tuhan, karena melalui perayaan ini kami telah Kau perkenankan boleh kembali merenungkan sabda-Mu dan mengambil bagian dari meja perjamuan-Mu. Semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, karena waktu membatasi kita akhiri upacara ini dengan mohon berkat Tuhan, kecuali kalau ada yang perlu disampaikan. Bantu. Mari kita bersabar sebentar, kan ada yang perlu disampaikan oleh salah seorang wakil keluarga yang tidak lain adalah ayah pengantin pria. Terima kasih. Hari ini adalah hari yang sungguh membahagiakan bagi kedua anak kekasih dan kami kedua orang tua. Dengan penuh keyakinan bahwa ini tidak mungkin dapat terjadi tanpa dukungan oleh semua pihak, secara khusus kepada yang terhormat yang saya muliakan, Bapak Pastor, dan semua petugas gereja yang bekerja bersama sehingga pada akhirnya pemberkatan nikah ini dapat dilangsungkan dengan sangat lancar pada hari ini. Kepada semua pihak yang mendukung sehingga pemberkatan ini dapat berjalan dengan baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu semua dalam segala tugas, segala langkah hidupnya. Kepada seluruh rumpun keluarga yang datang dari berbagai tempat untuk mendukung pernikahan ini sehingga dapat berjalan dengan baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di dalam semua itu, kami sebagai orang tua kedua anak kekasih penuh dengan kekurangan dan ketidakmampuan, entah itu berupa tutur kata, entah itu berupa tindakan. Dan oleh karena itu, secara khusus kepada Bapak Pastor, kepada petugas gereja dan seluruh rumpun keluarga, atas segala kehilafan kami mohon dimaafkan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Dan kepada kedua anak saya, bahwa hari ini adalah hari yang sungguh bersejarah
di dalam hidup kamu berdua. Kamu memulai perjalanan hidup yang berbeda. Yang kamu bayangkan adalah indahnya perkawinan itu, tetapi tidak pernah membayangkan betapa ragam corak kehidupan yang akan kamu hadapi. Tetapi dengan penuh keyakinan bahwa ketika langkah hidupmu kamu serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, melangkah bersama Tuhan yang Maha Kuasa, maka sungguh-sungguh saya yakini bahwa semuanya itu akan dapat kamu lalui dengan baik. Namanya rumah tangga rasanya memang tidak cukup untuk usaha, dikatakan rumah tangga kalau tidak cukup, tidak punya rumah. Namun demikian itu melalui satu usaha yang panjang untuk itu. Nah, di dalam rumah itu ada kamar yang membatasi ruang yang lain. Kalau kemudian berhadapan dengan pergumulan hidup, maka kemudian kamar itulah menjadi tempat untuk berunding dan menyelesaikan segala pergumulan hidup. Sekali lagi kepada kedua anak saya pesan, semoga mulai hari ini dengan segala ragam kehidupan yang kamu hadapi, berdoalah dan sandarkan hidupmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Niscaya Tuhan akan menuntun kamu dalam segala langkah hidupmu. Terima kasih banyak. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan selamat berbahagia kepada Irfan dan Natalia dan seluruh keluarga. Saya harus mengatakan bahwa untuk pertama kalinya saya mendapatkan pengantin orang Toraja datang pada waktunya. Selamanya kalau orang Toraja menikah terlambat, ya. Hari ini luar biasa, ya, datang tepat waktu sehingga kita bisa mulai tepat waktu. Semoga selanjutnya Irfan dan Natalia selalu juga tertib dalam segala hal, ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga dekat dengan Tuhan, memperoleh para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Dan semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, berhati dermawan bagi mereka yang berkekurangan, agar kelak mereka dapat menyambut kalian dengan penuh terima kasih dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini upacara perkawinan Ignatius Irfan Tadung dan Natalia Pongkesu yang telah kita satukan dengan perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Disilahkan duduk dan kedua pengantin diberi kesempatan untuk memohon doa secara khusus kepada Bunda Gereja.
Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci. Aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Kasih-Mu yang terindah, Engkau
ya aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Yesus Tuhan, kasih-Mu yang terindah, Engkau satukan berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Tuhan, terimalah janji setia kami. Mohon agak cepat kena pengantin jam 12. Ada pengantin jam 12. Mohon para keluarga supaya lebih cepat sedikit.